Semua yang dikisahkan Siti Maisarah membuat Siti Khadijah kian kagum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun berkeinginan untuk menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Selama ini banyak laki-laki yang ingin menikah dengannya, akan tetapi ia selalu menolaknya. Keinginan untuk menjadi istri Rasulullah kemudian ia sampaikan kepada temannya, Nafisah binti Munayyah. Siti Khadijah meminta Siti Nafisah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu Rasulullah, Siti Nafisah mengajukan sebuah pertanyaan, "Mengapa engkau tidak menikah?" Rasulullah tidak mengira akan ditanya seperti itu. Sesaat Rasulullah muda terdiam, Siti Nafisah melanjutkan perkataannya, "Kalau ada orang wanita jujur, terhormat, dan ia menerimamu apa adanya, apa pendapatmu?" "Siapa dia?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Khadijah, wanita paling istimewa di Mekah," jawab Siti Nafisah. Rasulullah kemudian menyampaikan pesan kepada Siti Khadijah, "Wahai saudara sepupuku, aku menyukai dirimu sebab kesederhanaan dan kedekatanmu dengan kaummu, keteguhanmu menunaikan amanah, akhlak kemuliaanmu dan kejujuranmu dalam berucap," kata Siti Nafisah, menirukan apa yang diucapkan Siti Khadijah. Awalnya Rasulullah muda terkejut. Ia tidak menduga dirinya dilamar Siti Khadijah, seorang wanita Quraisy yang amat dihormati dan wanita kaya raya. Setiap pria Quraisy amat mendambakan Siti Khadijah menjadi istrinya, andai mereka mampu. Setelah cukup lama merenung, Rasulullah menyetujui permintaan Siti Khadijah. Ia lalu menceritakan hal tersebut kepada para pamannya. Tanpa menunggu lama, para paman Rasulullah mendatangi paman Siti Khadijah untuk melamar. Hari pernikahan disepakati. Rasulullah muda mendatangi kediaman Siti Khadijah didampingi keluarga besarnya. Abu Thalib pamannya terlihat sangat gembira. Pada satu kesempatan ia maju dan berdiri di depan para undangan. "Muhammad berbeda dengan pemuda yang lain. Tidak ada yang cerdas, baik, dan sesopan Muhammad. Kami ingin menikahi putri kalian dengan putri kami. Untuk itu kami memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta," kata Abu Thalib paman Rasulullah. Ucapan itu disambut gembira oleh keluarga besar Siti Khadijah. Waraqah sepupu Khadijah membalas perkataan Abu Thalib, "Kami ingin dekat dengan kalian. Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada keluarga kami. Kami menerima pernikahan putri kami Khadijah dengan putra kalian Muhammad. Semoga pernikahan ini membawa banyak kebaikan bagi kedua keluarga." Pernikahan pun berlangsung dengan khidmat. Tamu undangan memberi selamat kepada keluarga pengantin. Pernikahan dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim, Bani Mudhar. Peristiwa itu berlangsung pada 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari Syam atau Suriah. Siti Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Ia tidak menikah dengan wanita lain hingga Siti Khadijah wafat. Rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah berbalut kebahagiaan, kegembiraan, kasih sayang, akhlak mulia, dan kejujuran menyelimuti kehidupan keduanya. Sebuah rumah tangga nan harmonis, penuh cinta dan rasa hormat. Rasulullah kini menjadi pedagang. Berbagai negara ia kunjungi dengan membawa barang dagangan milik istrinya untuk dijual. Hasil jualannya memberikan Rasulullah keuntungan berkali-kali lipat. Siti Khadijah menjadi lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Namun kehidupan mereka tetap sederhana. Mereka selalu membantu orang miskin. Kebahagiaan mereka kian lengkap dengan hadirnya 6 anak dari rahim Siti Khadijah. Mereka adalah Al-Qasim. Rasulullah dijuluki dengan namanya Abu Al-Qasim. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Julukannya adalah At-Tayyib atau At-Tahir. Selain dari Siti Khadijah, Rasulullah juga memiliki anak-anak dari istri yang lain, yakni Maryah saat di Madinah. Namanya Ibrahim yang meninggal saat masih kecil. Semua anak Rasulullah SAW membawa berkah tersendiri bagi lingkungannya. Mereka anak-anak yang sopan, periang, cerdas, dan gemar menolong. Mereka sangat disukai teman-teman mereka. Rasulullah dan Khadijah sangat menyayangi keenam anak mereka. Kebahagiaan keluarga Rasulullah tidak berlangsung lama. Rasulullah dan Siti Khadijah harus mengikhlaskan kepergian anak-anak mereka untuk selamanya. Para putra mereka meninggal saat masih kecil. Sedangkan putri mereka hidup sampai masa Islam, memeluk Islam, dan ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat.
Qasim dan Abdullah adalah anak-anak yang pertama kali meninggal. Keduanya wafat secara berturut-turut. Kesedihan terlihat jelas di wajah Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Namun, seperti biasa, masa sulit itu dilalui keduanya dengan penuh kesabaran.